Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini di Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Bapak Saudara garis bawahi bahwa Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau ditanya di mana ayatnya Yesus itu hakim yang adil, ini ayat. Saudara ya, bisa sampaikan ini sebelum saya lupa mengingatkan kita. Ya, kita lanjut ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini temanya yaitu kelengkapan sukses pelayan Tuhan. Jadi kelengkapan sukses. Jadi ada kelengkapan yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan supaya dia bisa sukses dalam pelayanan, supaya dia sukses melayani Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dalam pembacaan kita ini sebetulnya menceritakan tentang Timotius, karena memang ini pembacaan kita ini adalah surat yang ditujukan kepada Timotius. Nah, siapa Timotius ini? Timotius ini adalah salah satu dari anak rohaninya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini sampai matinya dia jomblo, ya, dia jomblo, tidak ada istrinya. Tetapi dia punya banyak anak rohani. Jadi anak-anak rohani orang-orang yang menerima Injil terus
Siapa Timotius ini? Dia adalah salah satu orang-orangnya Rasul Paulus. Dia juga adalah pelayan Tuhan yang sukses. Dia masih muda, orang muda, tetapi dia adalah pelayan Tuhan yang sukses. Jadi bukan sukses membangun rumah di mana-mana ya, bukan sukses mengumpulkan uang sebagai benda, jadi sukses melayani. Makanya nanti kita lihat apa itu sukses melayani. Nah, Bapak Saudara, sebetulnya di balik kesuksesan pelayanan Timotius ini ada banyak alasan sebetulnya bagi Timotius untuk gagal dalam pelayanan. Ada banyak alasan. Jadi di balik kesuksesan yang dia capai dalam pelayanan sebetulnya ada banyak alasan. Ya, ada banyak alasan bagi Timotius untuk gagal dalam pelayanan. Nah, apa saja alasannya itu? Saudara, saya mencatat ada 4 alasan. Yang pertama, Timotius ini masih muda. Dia masih muda. Jadi konon katanya, asumsi kebanyakan orang pada saat itu bahwa orang muda, di tradisi pada waktu itu, ya, atau sampai sekarang masih berlaku. Orang muda itu belum tidak layak, dan tidak pantas untuk menjadi pemimpin rohani. Itu pemahaman pada masa itu. Kenapa? Karena dia masih muda. Jadi kamu tuh masih muda, masih bawa kencur, gitu ya. Belum kenyang makan asam garamnya dunia ini. Jadi kamu tidak pantas, masih muda. Ya orang muda harusnya ini. Ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak layak dan tidak kredibel gitu ya, untuk menjadi pemimpin rohani. Nah, di sini ada sebetulnya kalau dia anggap ini berarti dia gagal melayani. Masih muda. Dan memang aturan pada waktu itu tidak menghendaki orang yang masih muda mau menjadi pemimpin rohani. Masih muda, belum apa-apa. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia anggap ini gagal. Nah, berarti kalau gitu dosa melayani. Saya masih muda. Tapi itu sudah tua. Nah, gitu saudara. Ini alasan yang pertama, dia bisa gagal. Yang kedua, Timotius ini secara fisik, secara lahiriah dia mengidap sakit penyakit. Tadi disebutkan sakit kanker. Dia mengidap sakit penyakit. Mengidap sakit penyakit. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus pernah menyuruh Timotius untuk meminum sedikit anggur. Minum sedikit anggur. Ya, itu karena Rasul Paulus dalam keadaan mengidap sakit penyakit. Dan itu hanya bisa dibantu kalau dia minum sedikit anggur. Tapi ayat ini banyak dipakai oleh banyak orang Kristen yang dipakai untuk melancarkan jurus minum dan mabuk. Nah, makanya orang Kristen banyak dari peminum dan pemabuk itu kan ada dicatat di Alkitab. Bukan itu, masuk konteksnya bukan itu. Saudara ya. Jadi dengan hal ini bisa menjadi alasan bagi Rasul Paulus untuk gagal melayani. Kenapa? Dia mengidap sakit penyakit. Saya lemah, enggak kuat. Ya, kalau misalnya diri sekarang ini ada sakit apa? Asmanya. Ada sakit apa lagi? Emahnya. Sakit apa lagi? Ambeien-nya. Gitu ya. Sakit apa lagi? Ya. Sakit apa lagi? Ya, sakit perutnya. Nah, gitu seperti itu. Jadi itu bisa jadi alasan. Jangan saya melayani. Enggak kuat. Karena dia sakit. Itu alasan. Nah, kemudian hal yang ketiga yang bisa saja membuat Rasul Timotius gagal untuk menjadi pelayan Tuhan, yaitu permasalahan. Karena Rasul Paulus ini melayani di suatu jemaat yang namanya Jemaat Efesus.
Jadi ketika dia melayani, dia diperhadapkan dengan masalah yang ada di jemaat itu. Dari masalah yang ada di jemaat Efesus, jemaat yang dilayani oleh Timotius ini sangatlah kompleks, rumit masalahnya yang dihadapi. Nah, artinya apa? Masalah yang begitu kompleks kan, rumit. Jadi ibaratkan penyakit itu, maka penyakit jemaat Efesus itu sudah kronis. Jadi ibaratkan penyakit kanker di sini itu sudah stadium apa? Stadium 4 saja. Stadium 4 aja sudah parah. Ini stadium 4,5. Jadi sudah siap peti mati kira-kira begitu. Karena 3 begitu aja sudah begini. Nah, baru-baru saya dapat berita ada seorang dia di mana tempat saya melayani dulu. Saya baru tahu kalau dia sakit. Ternyata dia mengidap sakit kanker payudara. Meninggal 1 hari yang lalu. Meninggal. Hari Senin besok mau dimakamkan. Itu salah. Masih yakin? Yakin. Masih muda. Gitu ya. Nah, jadi ibaratkan seperti itulah permasalahan, ibaratkan sakit penyakit ini, penyakit yang kronis, ini permasalahan yang ada di jemaat Efesus. Masalahnya rumit sekali. Jadi bikin pusing. Nah, Timotius dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, dipimpin Tuhan untuk melayani di jemaat yang seperti itu. Nah, dia ini masih muda. Kemudian penyakitan lagi, menghadapi masalah yang rumit. Kira-kira kalau orang bilang, ngapain saya biar saya cepat mati saja? Orang kasih utus saya di sini supaya saya cepat mati. Nah, itu alasan itu dia bisa gagal dalam menangani masalah yang berat. Nah, kemudian saudara, hal yang keempat, ketika Rasul Timotius melayani, pemimpin rohaninya atau bapak rohaninya yaitu Rasul Paulus itu sedang berada di penjara. Jadi dia menghadapi masalah itu seorang diri, tanpa ada mentornya, tanpa ada pemimpin rohani, tanpa ada bapak rohani yang mendampingi. Kan yang namanya manusia itu kan, sekuat-kuatnya orang kan dia juga manusia, walaupun dia hamba Tuhan, dia butuh tempat curhat, ya kan? Tempat curhat, tempat bertukar pikiran. Nah, kepada siapa dia bertukar pikiran ketika dia menghadapi masalah yang rumit? Tentu kepada pembimbing rohani, bapak rohani atau gurunya yang mengajarkan dia. Nah, tetapi ketika Timotius membutuhkan itu, gurunya sedang berada di mana? Sedang berada di mana? Di dalam penjara. Nah, itu sudah menjadi apa? Beban mental buat Timotius. Kalau begini, ngapain saya melayani? Sudah jemaatnya jelek, ya ibaratkan penyakit tinggal tunggu matinya. Ngapain gak usah terus bikin pusing aja. Saya masih muda, saya bisa kerjakan yang lain, kira-kira begitu. Dia bisa alasan seperti itu. Dan kalau Timotius berpikir seperti itu, berarti dia akan menjadi pelayan Tuhan yang gagal total dalam pelayanan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Timotius yang masih muda, Timotius yang penyakitan, Timotius yang diperhadapkan dengan tanggung jawab, tantangan pelayanan yang rumit, dan tidak ada orang tempat dia curhat. Apakah Timotius mundur? Mundur, Bu? Pak, mundur? Mundur tidak? Tidak. Dia tidak mundur. Timotius membuktikan bahwa kesuksesan seorang pelayan Tuhan bukan karena faktor usia, bukan karena faktor talentanya yang banyak, atau bukan karena postur tubuhnya yang tinggi semampai,
pendekar. Kaosnya pendekar pendek dan kekar. Biar pendek tapi pendekar kekar. Atau kutilang kurus ini langsung. Bukan ditentukan itu. Bukan karena kondisi fisik yang kuat sehat, gak ada perwira. Nah, atau bukan juga ditentukan oleh karena gelar akademis. Sudah S1, S2, sudah S2, S3, sudah S3 masih ada profesornya lagi. Bukan ditentukan. Dan kita lihat Alkitab tidak pernah mencampurkan hamba-hamba Tuhan yang khusus dalam pelayanan itu gelarnya. Ya, tidak pernah dicampurkan. Pendeta, profesor, doktor, rasul, Paulus, S1, S2, S3, S4 dari. Cuma ditulis apa? Rasul Paulus, hambanya Yesus. Timotius sudah ada satu. Padahal kalau begitu gelarnya saudara, tidak bisa diukur dengan benar. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan dan yang namanya ada tercatat di dalam Alkitab firman Tuhan. Nah, ini kita lihat bahwa Timotius membuktikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu melalui pembacaan firman Tuhan kali ini kita diberitahu kelengkapan sukses pelayan Tuhan itu apa? Ya, kelengkapan sukses pelayan Tuhan itu apa? Yang pertama kita bisa perhatikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi apa yang menjadi kesuksesan? Sehingga Timotius itu tidak peduli mau saya muda, mau saya penyakitkan, mau saya ada menghadapi masa buruk, saya tidak pusing. Apa yang memotivasi dia sehingga dia bisa membuktikan bahwa bukan karena itu yang membuat saya sukses melayani. Yang pertama yaitu dikatakan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sini Timotius sangat memahami hal ini. Ini sebetulnya bicara apa? Ini bicara tentang tugas pelayan. Jadi ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin melayani Tuhan, apakah yang memiliki jabatan gerejawi maupun yang tidak memiliki jabatan gerejawi, ketika kita mau melayani Tuhan, hal yang harus kita ketahui, kita harus paham betul apa tugas utama dan yang terutama di dalam kita melayani. Tugas pelayanan. Nah, ini yang dijabarkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca sekali lagi ya, perlahan ayat pertama dulu. Ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan. Ini Paulus berpesan. Dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan. Ini pesan seorang rasul kepada anak Tuhan, pelayan Tuhan. Dan pesan ini ditujukan buat kita, orang-orang percaya yang Tuhan panggil untuk melayani dia. Tidak mesti harus jadi penetua dia. Tapi satu kehormatan juga kalau Bapak Saudara terpilih jadi penetua dia. Jangan tolak itu. Tapi ingat ini pesannya. Pesan ayat yang kedua ya. Apa pesannya? Beritakanlah firman. Siap sedialah. Untuk apa? Untuk memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak tergantung situasi dan kondisi. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya apa di sini? Kalau kita menyatakan apa yang salah, jangan dengan otoritas manusia, jangan dengan pengetahuan kita. Mentang-mentang kau dokter kan, makanya kau menyatakan pesan saya enggak. Jangan itu. Tidak ada wibawa itu. Tetapi dengan apa? Firman. Nyatakan yang salah dengan firman. Jadi itu otoritas. Nah kemudian tegurlah dan nasihatilah. Kita tidak bisa sembarang-sembarang tegur orang. Orang bisa tersinggung marah. Ya,
Masih mendingan kalau dia cuma ngomel-ngomel. Tapi kalau dia pulang ke rumah, dia ambil pisau, dia tikam. Kayak gurunya itu di Manado kan? Dia tegur muridnya di kelas karena merokok di kelas. Padahal itu pendeta, dia guru agama, dia pendeta. Namanya pendeta Dr. Alex apa namanya? Nah, ternyata ini murid ini bukan hanya merokok, tetapi juga pemabuk. Tiap hari minum apa namanya? Pongasi, bukan pongasi. Balok cap tikus yang sudah disuling. Cap tikus. Dia minum. Coba lihat hasil dari minum. Dia tidak kenal lagi gurunya, guru agamanya. Dia tidak kenal lagi itu pendeta. Sudah dipengaruhi. Sudah begadang sebentar lagi berangkat sekolah dalam keadaan merokok ditunggu sama guru. Saya percaya pasti pendeta tegur dia dengan firman. Tapi namanya orang hidupnya sudah diisi dengan alkohol, darahnya sudah penuh dengan alkohol, dia tidak bisa kenal, ditikam 14 kali tusukan. Coba lihat, tidak ada gunanya itu minum, tidak ada hasilnya. Saya peminum, tapi sekarang tidak ada gunanya. Itu hasil, saudara ya, hasil. Saya harus suarakan. Nah, kita kembali tegurlah dengan setiap orang dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dasar firman. Kemudian ayat yang ketiga. Ini dia. Karena akan datang waktunya. Dan sekarang sudah tiba waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi pengajaran yang sehat dari mana? Alkitab firman. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara ya? Jadi kalau firman Tuhan yang asli itu, firman Tuhan yang asli yang benar, kalau orang berdosa dengannya, yang tidak mau bertobat, panas telinganya, mendidih hati, itu firman yang asli. Tapi kalau firman yang palsu, dia pasti akan memuaskan keinginan dan telinga, tidak bikin orang tersinggung. Kenapa? Karena firmannya, halo ibu, aduh, cantik nih. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang cantik dan gemuk. Apalagi kalau berikan persembahan yang banyak. Wah itu senang enggak? Senang iya Pak Pendeta, besok pagi ya saya akan bawakan ini. Tapi coba kalau firman Tuhan katakan, bertobatlah, jangan lagi bicara kotor, jangan suka lagi makus. Weh, panas dengan. Pendeta tidak akan saya kasih kau lagi kopi. Saudara ya, itu firman asli, tidak ada bapak-bapak. Tetapi sudah dibuatkan dalam bahwa akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran. Dikasih tahu firman Tuhan, malah marah. Ditunjukkan jalan yang lurus supaya hidupnya baik benar, dia tersinggung, tidak mau lagi ke gereja. Saudara ya, itu kan aneh kan? Padahal dikasih pengajaran saya, Pak berhenti minum Pak. Ya, gara-gara minum itu yang bikin gula darah naik. Ternyata hasil penelitian dokter baru-baru itu, kalau orang terlalu banyak minum balok itu bisa membuat apa? Kadar gula darahnya naik tinggi. Itu bisa menyebabkan apa? Katarak. Padahal orang bilang kalau untuk menyembuhkan sakit gula minum balok manis. Ternyata dokter bilang gara-gara minum balok ini yang gula darahnya tinggi. Loh iya. Dan ini keterangan dokter. Saudara ya, bukan saya yang ngomong, dokter. Kalau saya yang hasil penelitian saya mungkin bisa dipermasalahkan, tapi ini dokter. Seperti itu. Ya. Betul ya. Dan lain sebagainya. Merokok membunuh
Tidak, ini merokok tidak merokok juga akan mati juga. Karena itu merokok sampai mati. Ya memang kita ini merokok tidak merokok tetap mati, tetapi dengan rokok itu mempercepat kematian kita dan membuat kita menderita. Makanya ada gambarnya, ada yang bolong di sini. Saya juga merokok dulu. Saya rokok itu bedang garam surya yang isi 16 itu. Satu hari itu minimal 3 bungkus. Iya, saya merokok kayak makan permen. Jangan biasa yang sekarang. Kalau bisa itu supaya terlalu lama dihisap, kalau saya mau makan aja rasanya dulu membakar. Saya berani. Jadi, nah seringkali orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat ketika ditegur oleh firman Tuhan. Tidak ada ayatnya, Pak Pendeta. Ya kita sebenarnya memang tidak ada ayatnya, tapi ada nggak ayatnya di dalam Alkitab? Merokoklah sebanyak-banyaknya. Tidak ada di dalam Alkitab. Karena itu firman Tuhan tidak cukup untuk membuat sisi dunia, dan cukup untuk merincikan satu persatu. Karena itu ada firman Tuhan hanya menjelaskan begini, ya, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah baik Allah? Ya, Allah akan membinasakan orang-orang yang merusak baik Allah, dan baik Allah itu adalah kamu, ya kan? 1 Korintus pasal berapa ini? Pasal 6 ayat berapa? 17-18. 1 Korintus pasal berapa lagi? Pasal 3. 9 ya. Pasal 9. Nah, itu berbicara tentang semua. Ya nanti aja ditulis aja. Nah, selanjutnya ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini tugas kita, saudara. Tugas yang paling utama gereja, orang-orang percaya ini adalah kita harus memberitakan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tetap fokus yang utama itu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi untuk apa kita kumpul-kumpul dari pagi sampai larut malam, ya, capek-capek, tetapi kita tidak memberitakan firman di dalam. Tidak ada firman yang kita bicarakan, itu sia-sia. Ngobrol dari pagi sampai malam, ya, dari habis makan malam sampai jam 3 subuh, saudara, ya, sanggup duduk, tapi tidak ada firman yang diberitakan, itu sia-sia. Karena kenapa, saudara? Ini sebetulnya kunci ajaran sehat yang membuat hidup kita sehat, pikiran kita sehat, perbuatan kita sehat. Jadi jangan heran, saya mengamati ada beberapa anak sekolah minggu kita, kami sudah 3 tahun di sini. Saya tahu ada satu orang anak, dia pada waktu saya datang ke sini, dia masih anak yang manis, anak yang manis, yang sopan, yang baik, dan nurut sama orang tuanya. Tetapi saya kaget, 3 tahun kemudian, ini anak sudah rambutnya itu warna rambutnya sudah macam-macam begini. Sini model-model punk begini. Baru sudah begini. Merokok. Sudah merokok. Dan dia posting juga, dia sudah botol. Bukan lagi balok yang dia posting itu, tapi jeneper. Sudah bayangkan. Dan beberapa kali dia berurusan dengan polisi. Karena ikut tawuran. Gitu. Saya mau tanya, faktornya apa? Apakah orang tua tidak ajar?
ini sudah ada, bahkan sudah diinjak-injak. Sudah diinjak. Apa masalah? Apakah dia semakin baik? Nah, masalahnya karena dia tidak menerima firman. Kenapa saya ngomong begini? Saya tidak seperti itu dulu. Bapak saya mengajar saya itu bukan lagi pakai rotan, pakai mandau. Saya pernah satu kali dibawa pulang ke rumah dalam keadaan teler mabuk, dibaringkan di tempat tidur. Saya sudah pesan dengan teman, jangan kau bawa saya pulang. Dibawa saya pulang di antara bapak saya masih tidur tengah malam. Nah, namanya orang mabuk, saya muntah di ranjang. Saya langsung ini, muntah. Bapak saya bangun, kurang ajar ini anak. Langsung dia cabut mandau. Saya dengar nenek saya bangun, jangan bapaknya simpan, jangan kau tidak, saya mau potong aja ini. Dengar kayak gitu, orang mabuk. Saya langsung sadar. Jadi bapak saya kejar saya bagaimana, saya lompat dari jendela, saudara. Itu mandaunya kena di tiang. Wah, kalau saya tidak lompat, saudara, mungkin sudah terlepas nyeleng. Saudara ya. Nah, apakah saya tobat dengan ajaran itu? Tidak. Saya semakin menjadikan. Apa yang mengubah hidup saya? Ketika saya dengar firman. Untuk pertama kalinya saya mendengar firman. Tahun 90, bulan Agustus, di Batu Malang. Jadi sebetulnya saya masuk di Batu Malang itu di tiga sekarang. Itu bukan karena saya menjadi sekolah pendeta, tapi saya mau jadi motivator pertanian. Jadi ada memang program mereka itu untuk misi terpadu. Jadi sekolahnya cuma 1 tahun. Nah, saya di ini karena kenapa? Gratis, biaya gratis, uang dapat uang saku lagi dari Kalimantan, dari kampung ke Jawa lagi. Tahun 90 senang masuk. Ternyata masuk di sana. Di sekolah penginjil, saya mau pulang, saudara. Tetapi disitulah cara Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup saya kurang Kristen ini. Saya biasa di gereja main musik, ikut vokal grup, tapi untuk pertama saya buka hati untuk dengar firman. Disitulah titik balik dalam hidup saya. Jadi saudara, saya saksi dari karena yang mengubah hati saya, hidup saya itu firman. Tidak ada mandau tidak mengubah hidup saya, tetapi firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata. Nah, karena itu ini tugas utama kita. Orang tua, kaum bapak, kaum ibu, ajarlah anak-anak kita dengan firman. Ini tugas utama. Kenapa? Karena tiba saatnya orang tidak bisa lagi menerima ajaran saya. Dunia semakin gila, tapi ada satu yang tidak berubah, Alkitab firman. Ini anak saya yang sudah besar. Kalau dia semakin besar lagi, tidak mungkin saya membawa dia bawa video. Tidak mungkin. Dia bisa bentak saya. Ya, suaranya lebih besar dari saya. Tapi apa yang membuat dia? Saya ajarkan dia. Ini kekuatan Yesus. Tak ada lagi. Karena itu fokus utama, tugas utama yang paling penting. Karena Paulus katakan, Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi komitmen kita. Makanya apapun kegiatan kita, program gereja itu mesti goalnya itu, gawang itu, goalnya itu adalah pemberitaan firman. Untuk apa kita capek-capek melakukan sesuatu kalau ujung-ujungnya firman tidak diberitakan? Ada sih. Gereja akan kosong, banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Ini yang perjuangan kita ini. Makanya iblis dengan segala cara untuk menggagalkan ini. Ya, gagal apa? Ketika kita dengan firman Tuhan, dia bikin kita mengantuk lah,
Ya toh? Padahal kalau kita nongkrong sampai jauh malam, bisa sampai subuh kan? Tapi kenapa dengar firman Tuhan? Saudara-saudara, siapkanlah hati dan pikiranmu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sudah langsung pendeta belum baca kan sudah itu pekerjaan itu sebenarnya. Kalau bisa firman Tuhan dibatasi ketika pendeta 5 menit sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ada itu. Itu proklamasi. Naskah proklamasi berita firman Tuhan sungguh dulu. Dan Paulus bilang, aku pesankan dengan sungguh-sungguh. Paulus sedang dalam penjara ini. Timotius, aku pesankan dengan sungguh-sungguh. Demi penyataan Allah dan kerajaan. Beritakanlah firman Tuhan. Ini Paulus. Ya, oleh karena itu, ini yang harus kita ingat. Kita harus paham terus. Nah, kemudian hal yang kedua, saudara ya, yaitu tekad dalam pelayanan. Tekad dalam pelayanan. Yaitu dikatakan pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tekad dalam pelayanan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Apa maksudnya di sini, saudara? Tekad itu apa? Tekad itu adalah kemauan yang pasti. Jadi tekad itu sama dengan kemauan yang pasti, kebulatan hati. Jadi kalau orang sudah bertekad, dia sudah memiliki kemauan yang pasti. Seperti anak kita di siswa tadi, dia sudah bertekad dalam saya bunuh, saya tikam. Dia tidak pusing lagi, dia pulang, dia ambil pisau. Itu tekad. Jadi kalau orang punya tekad yang jahat, dia akan melakukan. Nah demikian juga, kalau kita punya tekad, apapun yang terjadi, mau saya masih muda, mau saya penyakitan, mau dia masalahnya rumit yang saya hadapi, biarpun tidak ada orang yang bimbing saya punya tekad. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus beritakan firman Tuhan. Itu tekad. Dan tidak ada orang pun yang bisa menghalangi. Nah itu yang dimiliki oleh Paulus. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tekad itu apa? Kemauan yang pasti, kebulatan hati untuk mewujudkan sesuatu. Karena itu saya katakan dalam konferensi yang lalu, ketika kita dipilih menjadi penetua di akhir Pak Ibu, dan bagi kita semuanya, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, Tuhan tidak tanya, sudah berapa kali kamu naik mimbar? Kamu sudah bisa doa apa? Doa pembukaan, doa makan, doa penutup, doa firman. Tuhan tidak tanya ini. Yang Tuhan mau lihat tekadnya. Jadi berbahagialah kalau kita dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan jemaat yang memilih kita. Tuhan pakai jemaat untuk memilih jadi penetua dia. Jadi sayang kalau yang menolak. Saudara ya, Tuhan pilih. Nah Tuhan datang. Kamu gelar akademismu apa? Kamu sanggupnya apa? Tuhan datangnya. Yang Tuhan mau lihat tekad. Karena ketika tekad itu sudah bulat, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan itu yang saya alami dulu. Ketika saya putuskan, saya mau menyerahkan diri ke Tuhan. Saya tidak bisa khotbah. Saya tidak bisa berdoa. Kalau berdoa memang harus, betul. Karena memang dari sananya juga begitu. Kan pernah saya sampaikan doa sahabat. Ketika tiba giliran saya sudah kelar. Itu saya punya. Tapi sekarang saya bisa berdoa. Kenapa? Karena saya punya kemauan. Tekad ini. Jadi tekad yang harus kita miliki. Jadi dengan tekad ini, maka Tuhan akan melengkapi kita. Ya, saudara ya. Tuhan akan melengkapi kita. Nah kemudian yang ketiga, yaitu kita harus memiliki tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan. Apa maksudnya tujuan ini, saudara? Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat 7 dan ayat yang
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini tujuan pelayanan. Tujuan itu apa maksudnya? Tujuan itu garis akhir. Garis akhir perjalanan hidup kita itu adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap pelayan. Artinya apa? Kalau kita melayani Tuhan, kita harus memulainya dengan pelayanan yang baik dan juga harus mengakhiri dengan pelayanan yang baik. Itulah sebabnya pada waktu pelantikan penatua diaken yang baru, itu sebetulnya ada prosesi itu pelepasan sekolah dari penatua diaken yang lama, kemudian dipasangkan kemana? Kemana Pak? Ke penatua diaken yang baru. Di sini biasa itu jalan begini. Biasa. Betul Pak? Jadi misalnya kalau penatua diaken yang lama itu 30 orang, mungkin ada yang gugur 1 bulan. Nah kemudian dipilih lagi penatua diaken 30 orang, itu harus hadir. Penatua diaken yang lama itu sekolahnya dilepas, kemudian dipasang kepada penatua diaken yang baru. Biasanya full di sini. Full ya? Nah yang benar aja. Full ya? Penatua yang lama hadir semua? Tidak semuanya. Dan saya menyaksikan ini. Ya di tempat-tempat yang lama biasanya enggak. Kenapa? Saya sudah tidak terpilih lagi di penatua diaken, ngapain? Tidak usah. Itu yang terjadi. Padahal itu kecil. Artinya ini yang dimaksud dengan tujuan pelayanan akhir. Paulus dengan bangga mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Kepada siapa dia bicara seperti ini? Kepada penerusnya regenerasi Timotius. Jadi Paulus tidak menganggap Timotius ini sebagai saingannya. Kau lengserkan saya, nah tunggu nih. Paulus sudah bilang begitu. Atau Paulus melengsarkan dirinya sendiri. Dia harus mencapai garis. Jadi ada estafet, peralihan tongkat iman pelayan. Ini dasar. Artinya, karena itu saya prinsip dalam pelayan. Saya jaga betul. Kalau saya masuk di salah satu jemaat, kalau saya mulai melayani jemaat mulai dengan baik, pantang bagi saya untuk keluar dalam keadaan tidak baik. Saya harus jaga. Saya harus jaga diri saya, jaga sikap saya. Saudara ya, kecuali kalau memang saya dilengsarkan karena orang tidak suka di pendeta itu pomanya terlalu keras, disinggung-singgung kita. Ya itu lain perkara. Tapi jelas saya ikut aturan main. Kenapa? Kebanggaan. Kalau kita masuk dalam keadaan baik, keluar juga dalam keadaan baik. Demikian juga dalam pelayanan. Itu disebut dengan tujuan pelayanan, garis akhir. Kita mulai dengan baik, kita harus menyelesaikan dengan baik. Mulai dengan tanggung jawab, selesai mengakhiri juga dengan menyerahkan kembali tanggung jawab itu kepada penerusnya. Dan ini kata Alkitab firman Tuhan. Dan apa upahnya? Upahnya sekarang yang lama, sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Saudara, siapa yang merindukan kedatangan Tuhan? Bukan hanya ketua diaken. Siapa?
semua orang yang Nah, karena itu kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, kita akan menerima upah kita. Tetapi ingat, jangan cuma merindukan saja. Perhatikan bagaimana hidupmu, perhatikan bagaimana pelayananmu. Ya, di usia kita yang sekarang ini sampai dengan hari ini perjalanan hidup kita, apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati? Jangan cuma dengan, ada upaya, saya mau. Tunggu dulu. Jangan cuma mau upahnya aja, tapi bagaimana pembuktian hidup kita di dalam. Ya, karena itu kita harus mencapai garis akhir dalam kehidupan. Selamat melayani.